Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membongkar dan membandingkan solar power LED wall light dari Ropu. Untuk link pembelian ada di bawah deskripsi atau di deskripsi video ini. Tipenya yang ini, yang 140 LED, dan sebelah kiri ini untuk solar motion sensor light-nya ini yang harganya lebih murah dari yang sebelah kanan. Selain perbedaannya dari banyaknya LED, kualitas dari plastiknya ini juga berbeda. Nah, bisa dilihat seperti ini, berbeda dia. Kelihatan kalau yang kanan ini lebih bagus daripada yang kiri. Finishing dari produknya juga berbeda. Yang ini sering melenceng untuk solar panelnya ini, dan seperti ini, tidak bersih dan rapi seperti yang kanan. Penempatan LED juga, walaupun sebagian orang itu penting atau ada yang bilang itu tidak penting, tergantung selera. Dan untuk membukanya hanya cuma buka ke 4 bautnya ini. Saya sudah membukanya, dan di bagian bawah untuk pembuangan air, seumpamanya ada air yang ke bagian atas ini, lewat bagian atas ataupun bagian panel suryanya. Kita coba lihat lemnya benar atau penempatan untuk pembuangan airnya ini benar atau tidak. Ini ada double tape seperti ini ya bahannya. Terus untuk baterai di sini dia menggunakan baterai Hongqi. Kalau warna seperti ini biasanya ini 1500 mAh, sama dengan baterai vacuum cleaner, robot vacuum cleaner, sama seperti ini. Dan kapasitas 1500 mAh, tipenya tipe lithium 18650. Dan untuk bagian dalam kontrolernya ini, untuk air sendiri di sini ada penghalangnya ternyata. Ada penghalang supaya tidak masuk ke bagian board. Dan di solar panelnya di sini ada lem juga supaya air yang dari atas tidak masuk ke bagian kabel yang bagian bawah ini. Ada lemnya, untuk lampu ada lemnya juga. Sedangkan untuk yang versi murah, yang murah ini ya, nah ini bagian dalamnya seperti ini, plastiknya seperti plastik daur ulang. Yang bagian, nah ini di lem full, yang ini tidak, sebagian aja, yang penting lengket. Bagian lampu juga sama, kalau yang ini kelem semua kanan kiri, yang ini ndak penuh, asal nempel aja. Untuk papan PCB-nya aja ini berbeda, lebih tipis yang ini daripada yang ini. Rangkaiannya, kontrolernya ini lebih kecil, yang ini agak besar. Itu dikarenakan kalau yang kanan ini 140 LED, yang ini cuma 30 aja, 30 LED. Kabelnya juga berbeda. Ini kabel ini biasa digunakan untuk lampu PJU, lentur, tidak licin. Yang ini lebih kecil dan tidak lentur. Yang ini semua dilem semua kanan kiri untuk lampu supaya air itu tidak masuk. Jadi aliran air nanti pastinya masuk di bagian pinggir sini kan. Nah, dia akan jatuh dihalangi oleh ini, penghalangnya ini, maka dia akan ke bawah, ke bagian pembuang. Sedangkan ini tidak, dia bisa langsung ke bagian dalam sini, ke bagian board. Dan untungnya boardnya masih di pangkon, ada pangkonnya, jadi tidak langsung nempel case. Cuma kemungkinan kena air lebih besar ini daripada yang kanan. Entah itu penting atau tidak, tergantung kalian yang ingin menggunakan atau membeli alat yang seperti ini. Jadi benar-benar berbeda. Baterai, tipe baterainya juga berbeda. Kalau yang ini biasanya lebih rendah mAh-nya,
Kemungkinan yang ini yang 1000 mAh lah, kurang lebih 1000 mAh kalau yang ini. Tapi kekurangannya kalau yang sebelah kanan yang saya pegang ini, yang dari Roku ini, kekurangannya dengan LED 140 kanan kiri depan 2, menggunakan baterai 1500 mAh, entah ini real atau tidak, kerasa kalau kurang. Karena saya ketika penggunaan selama di mode kedua itu mode redup, dan ketika ada pergerakan dia akan keluar atau berubah mode terang. Itu saya gunakan jika sering orang lewat di depan lampu ini, itu bertahan selama kurang lebih 5 jam. Jadi mode redup terang dan terus menerus seperti itu. Jadi trafik orang untuk lewat itu besar atau tinggi, itu bisa bertahan kurang lebih 5 jam jika posisi sudah di charge. Karena saya sudah menjemur ini selama seharian yang saya coba, itu kurang lebih 5 jam, dan wajar karena hanya menggunakan satu baterai dengan 140 LED. Setiap masing-masing LED ini 0,5 watt. Untuk totalnya tinggal kalikan 140 LED aja, 0,5 kali 140, itu total watt yang digunakan. Dan apalagi ya, untuk kontrolernya di sini, ini kita sepertinya harus menggunakan modif yang menggunakan 5 komponen itu. Ya coba dulu aja, tidak masalah. Jika ingin dirubah ke mode terang terus menerus, kita bisa coba menggunakan resistor yang cara pertama, atau tidak kita harus menggunakan cara yang kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau saya lihat seperti ini boardnya ini ya, ini karena satu layer, ini satu layer di bagian belakang aja yang ada trace PCB nya. Kalau di bagian depan ini hanya ada button dan sensor. Kalau saya lihat ini cocoknya yang menggunakan 5 komponen itu. Nanti saya akan taruh di akhir video linknya. Kalau untuk lux meter, ketika saya cek di ketinggian 1 meter, itu kalau yang baru pertama beli, ketika baru pertama beli, saya ukur 43,8, 37, 40 lux, kisaran 40 lah. Ketika saya charge selama seharian, terus saya cek di ketinggian 1 meter, itu naik menjadi 50. Jadi bisa dipastikan kalau ketika saya mereview lampu ini di ketinggian 1 meter untuk video awal, itu memang baterainya masih lemah. Jadi didapat hasil luxnya itu hanya di kisaran 38 sampai 40. Sedangkan ketika saya jemur, luxnya sendiri itu didapat kurang lebih 48, 49, 50 lux yang ini. Jadi nambah, terangnya itu nambah karena baterainya penuh. Jadi ini kekurangan di baterai. Jika kita ingin penambahan baterai, kemungkinan ini hanya bisa 2 baterai di bagian atas sini ya, dan bagian tengah. Kalau 3 kayaknya 3 sudah agak susah. Kalau 3, kalau nambah 3, ini kemungkinan cuma bisa ditambah 2. Dan bisa saja jika tanpa dimodif untuk menyala terang terus menerus maksud saya, ini bisa 12 jam. Tapi kalau dibuat terang terus menerus, mode terang terus menerus, atau dimodif ya, dengan 3 baterai paling lama 6 jam atau 5 jam malahan. Jadi tergantung selera aja kalau menurut saya. Yang penting saya sudah menjelaskan seperti ini boardnya. Jadi kalau ingin membeli, silakan lihat boardnya ini. Ini satu layer, jadi saya tidak perlu membuka boardnya ini ya. Satu layer aja, bukan 2 layer. Untuk seri IC nya sendiri, ini ada yang dihapus, ada yang tidak.
Ini transistor, modul charger, transistor, diode Schottky, dan ini kontrolernya. Dan pastinya tidak ada yang jual, karena serinya tidak pernah saya lihat, nggak asing lah nomor serinya ini, tidak mungkin ada yang jual. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk membongkar solar powered LED wall light dari Roku ini, dan dibandingkan juga dengan yang versi murah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.